الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah wa a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'mal ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuz dzalik." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali dari mereka yang melebihi dari umur tersebut.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sebagaimana yang kita fahami dari apa yang dijelaskan oleh para ulama terkait tentang umur, setiap umat mengikuti umur nabinya. Setiap umat di kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki batas umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu bahwa umur umat Nabi Nuh ya seumuran Nabi Nuh, 900 sampai 1000 tahun lebih. Umur umat Nabi berikutnya, katakanlah seperti umat Nabi Hud, Saleh, ya kisaran umur 800 tahun, 700 tahun, 800 tahun. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh para muhaqqiq. Umur umat Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan seterusnya, jadi kisaran antara 500 sampai 600 tahun. Kemudian berikutnya umur umat Nabi Musa, kisaran antara 300 sampai 400 tahun. Atau 200 sampai 300 tahun. Berikutnya umur umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti Rasulullah SAW. Umur kita ini tidak jauh dari 60-70. Bahkan kebanyakan dari kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah umur tersebut. Ya, yang meninggal di tengah-tengah kita rata-rata umur di bawah. Hanya 1-2 yang meninggal di umur 70. Kalaupun ada nanti lewat dari itu 80, itu sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan umur manusia ini tidak jauh dari nabinya. Apa yang ingin kita sampaikan atau faedah dari hadis ini? Orang-orang terdahulu, umat sebelum kita, diberi umur oleh Allah ribuan tahun, ratusan tahun. Kemudian fisik mereka adalah fisik yang sangat kuat, sehingga bisa melakukan pekerjaan yang sangat berat dan pekerjaan yang sangat besar, pekerjaan yang sangat lama, sesuai dengan fisik mereka. Artinya kalau dari segi umur dan dari segi kekuatan fisik, betul-betul kita tidak akan mampu menandingi mereka. Amal mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka, kita melihat orang-orang yang baik saja misalnya, kita tidak mengukur orang-orang fajir atau orang-orang pendosa di tengah-tengah mereka. Kita mengukur diri dengan orang-orang yang saleh. Kalau seandainya umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berumur 1000 tahun, kemudian mereka beramal beribadah kepada Allah, bagaimana kita akan menandingi mereka? Tidak mungkin. Ya panjangnya umur, ya kuatnya tenaga mereka beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa menandingi mereka, tidak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala memberikan ada keistimewaan atau keutamaan kepada umat Nabi Muhammad yang pendek umurnya ini dan lemah badannya ini. Dengan apa? Dengan didatangkan salah satu di antaranya bulan Ramadan. Salah satu di antara keutamaan yang tidak diberikan kepada umat terdahulu adalah bulan Ramadan. Meski bulan Ramadan ini sudah dilewati oleh umat terdahulu. Kalau kita pelajari sejarah, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan seterusnya. Ini bulan ini sudah ada ribuan tahun yang lampau dari umat-umat terdahulu. Tapi ketika mereka melewati bulan Ramadan, mereka tidak mendapatkan keutamaan, karena ketetapan keutamaan itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Oleh karena itu, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya serta hikmahnya, kita yang umur pendek ini, kita yang tenaganya lemah ini, insya Allah bisa bersaing dengan orang-orang yang umurnya ribuan tahun, yang umur mereka ratusan tahun, yang tenaga mereka berlipat-lipat lebih kuat dibandingkan dengan tenaga kita. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan
Dan Nabi SAW telah menjelaskan di antaranya saja. Kata Nabi SAW itu menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjan atau ta'dilu hajjatan ma'i. Rasulullah SAW menyebutkan umrah di bulan Ramadan itu senilai atau setara, kata Nabi SAW, seperti ibadah haji yang kalian tunaikan bersamaku. Umrah, Nabi mencontohkan umrah, bukan berarti ibadah yang lain tidak bisa kita kiaskan. Para ulama mengkiaskan semua ibadah kepada ibadah umrah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi mencontohkan umrah di sini. Tetapi bukan berarti ibadah-ibadah yang lain tidak mendapatkan nilai. Tetap mendapatkan nilai. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, umrah yang kalian lakukan dalam bulan Ramadan itu seperti ibadah haji yang kalian lakukan bersamaku. Disebutkan oleh para ulama itu ada dua keutamaan. Yang pertama, ibadah umrah berubah menjadi ibadah haji. Artinya ibadah yang kecil berubah menjadi besar. Ibadah yang tadinya pahalanya sedikit berubah menjadi besar. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, kalian berangkat haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Ini penting. Kalau antum berangkat haji sama ustaz, berangkat umroh sama ustaz, sama kiai, sama habib, itu tidak akan menambah nilai apapun terhadap haji dan umroh antum. Ustaz fulan, kiai fulan, habib fulan tidak menambah apapun terhadap nilai ibadah umroh dan haji yang muslim. Kalau antum beribadah bersama Nabi, antum umroh bersama Nabi, haji bersama Nabi, itu dua hal yang berbeda. Oleh karenanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang yang paling besar pahalanya, yang paling banyak pelipat gandaan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Karena mereka bertemu dengan Nabi, bermuamalah dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, haji bersama Nabi, jihad bersama Nabi, menegakkan agama ini bersama Nabi SAW. Makanya sahabat itu tidak tertandingi karena kebersamaan mereka dengan Rasulullah SAW. Saya ajak bapak saudaraku seiman sa'akidah untuk membayangkan saja apa yang dikatakan oleh Imam An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Shaum yawmin min Ramadan afdalu min alfi shaumin, wa tasbihatun fi Ramadan afdal min alfi tasbihah, wa raka'atun fi Ramadan afdal min alfi raka'ah. Satu hari kita berpuasa di dalam bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 hari yang kita tunaikan di luar Ramadan. Satu kalimat tasbih, yakni kalimat subhanallah yang kalian ucapkan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kalian ucapkan dalam bulan Ramadan dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Satu rakaat yang kalian tunaikan itu lebih baik daripada 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penggambaran betapa besarnya pahala yang didapat oleh seorang hamba atau seorang umat Rasulullah SAW. Ini yang kita katakan. Umur kita memang pendek, tenaga kita memang lemah bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Tetapi satu kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini, insyaallah bisa menandingi mereka. Apalagi kalau kita betul-betul serius beribadah kepada Allah dalam bulan Ramadan ini, sungguh-sungguh, dan kita tidak menyia-nyiakan waktu. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, betul-betul kita isi dengan amal-amal saleh. Apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, insyaallah taala, maka kita akan mampu menandingi mereka yang ribuan tahun umurnya
yang lebih kuat tenaganya. Bahkan kita bisa mengungguli mereka. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga ada ulama yang mengatakan amal sunnah yang dilakukan dalam bulan Ramadan itu bernilai wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menggambarkan betapa besarnya pahala. Yang kecil menjadi besar, yang satu menjadi pelipat gandaan, yang tak tiada terhingga, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Hadis secara umum di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Seluruh amalan anak Adam adalah untuk diri mereka kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa itu kata Allah itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, ibadah puasa ini hadis ini menjelaskan tentang keistimewaan ibadah puasa. Ini dilakukan secara umum, maksudnya baik ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah maupun ibadah puasa wajib maksudnya. Jadi artinya kita puasa seperti Senin Kamis, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam hadis ini. Kita akan mendapatkan. Allah katakan ibadah puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Artinya saking istimewanya ibadah ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk memberikan balasannya dengan diri beliau, dengan dirinya sendiri. Jadi Allah sendiri tidak mewakilkan kepada yang lain untuk memberikan balasan ibadah puasa ini. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya ganjaran dari ibadah puasa yang dilakukan. Nah, kita bisa bayangkan kalau untuk ibadah puasa sunnah saja di luar bulan Ramadan yang kita lakukan, tiada terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Di dalam bulan Ramadan, puasa ini puasa wajib. Hanya Allah yang tahu. Al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhifin wa ila ad'afin katsirah. Satu kebaikan yang kalian lakukan dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 700, sampai kelipatan yang kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Hanya Allah yang tahu. Allah. Inilah bulan Ramadan. Demikian pula ayat yang kita temui di dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar, malam Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita beramal pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu, maka nilai amal yang kita lakukan lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal itu cuma satu malam. Padahal itu cuma satu malam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melipat gandakan, bukan malam yang dilipatkan. Harusnya kan 1000 malam. Satu malam Lailatul Qadar kalian beramal lebih baik daripada 1000 malam. Kan logikanya begitu harusnya. Tapi ternyata yang dilipat gandakan oleh Allah itu bukan malamnya, tetapi bulannya. Satu bulan itu dilipat ganda, satu hari, satu malam itu dilipat gandakan menjadi sebulan. Kemudian bulan itu dijadikan 1000 oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih baik. Khairun min alfi syahrin. Selalu bahasa Allah dan Nabi itu khairun atau afdal. Khairun dan afdal. Wa bimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul memahami hakikat Ramadan yang Allah pertemukan kepada kita saat ini, atau yang sudah berlalu dari umur kita, maka sungguh kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan terbaik yang pernah Allah berikan di sepanjang hidup kita. Bapak yang dimuliakan Allah, tidak ada yang lebih baik dari bulan Ramadan. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Radima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalaha qabla an yughfar lahu." Sungguh celakalah seorang mukmin yang ketika Ramadan tiba
Kemudian Ramadan itu berlalu dan tidak ada dosa-dosa yang diampuni dari diri ini. Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya ini orang memang tidak peduli kayaknya. Jadi Ramadan tiba, dia tidak bergeming, sama sekali dia tidak terpengaruh. Ramadan datang, ya biasa saja. Jadi semangat beramal itu tidak ada. Ya, baca Quran seadanya, sedekah seadanya, salat sunnah seadanya, melakukan kebaikan seadanya, zikir seadanya, seperti bulan-bulan biasa, nggak ngaruh gitu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalau mendapat ampunan orang-orang seperti ini, itu sesuai dengan kadar semangatnya, ibadah yang dia lakukan. Oleh karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang tidak peduli, Allah sudah berikan kesempatan kepadanya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, untuk menggugurkan dosa sebanyak-banyaknya, tapi dia nggak peduli. Sampai-sampai dosanya tidak diampuni, berlipat gandaan pahala yang dijadikan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dia dapatkan. Sungguh manusia celaka. Sungguh manusia celaka. Tidak pandai berterima kasih, tidak pandai bersyukur, dan tidak paham mana yang baik, mana yang buruk. Wa bain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sadari bahwa kita ini banyak dosa dan sedikit amal. Dosa kita begitu banyak, amal kita begitu sedikit. Ini harus kita akui, Pak. Kita ini harus melakukan introspeksi diri, muhasabah. Tidak boleh kita bertantang bertenteng, ya, merasa amal sudah banyak, dosa sudah tidak ada. Subhanallah, alhamdulillah. Hendaknya apa? Sebagai seorang mukmin, kita akui, ya Allah, amalku begitu sedikit, sedangkan dosa-dosaku begitu banyak. Ini harus ada dalam hati kita setiap saat, supaya kita termotivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam Ramadan. Sehingga dengan demikian insyaallah kita tidak akan kalah bersaing dengan umat-umat terdahulu, bahkan kita akan mengungguli mereka dan melampaui mereka insyaallah. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surga itu tidak akan dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat-umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memasuki. Fa'atadu bil awsal. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadi ya baghi al-khair aqbil, ya baghi asy-syarr aqsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika tiba bulan Ramadan, maka datanglah seorang penyeru. Yang penyeru ini tidak kita lihat dan tidak kita dengar kata-katanya, tetapi Nabi menyampaikan kata-kata itu kepada kita. Karena yang dimaksud penyeru ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada penjelasan oleh para ulama, maksudnya adalah para malaikat. Tetapi perkataan malaikat itu disampaikan oleh Nabi kepada kita. Apa seruan penyeru itu? Wahai orang-orang yang suka dengan kebenaran, yang suka dengan kebaikan, wahai orang-orang yang cinta dengan kebaikan, aqbil, terimalah. Ini Ramadan Allah datangkan untuk kalian, terimalah, ambillah, menghadaplah, isilah Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, jangan sia-sia. Ya baghi asy-syarr, wahai orang-orang yang senang melakukan keburukan, wahai orang-orang yang senang dengan dosa dan maksiat, aqsir, tahanlah diri kalian, hentikan perbuatan dosa dan maksiat. Ini kesempatan bagi kalian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri. Beramallah, beribadah
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa dan maksiat yang kalian lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dalam hati kita sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan Ramadan ini walau sesaat untuk hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Mari kita manfaatkan. Ingat, satu ayat yang kita baca dalam bulan Ramadan ini lebih baik daripada 1000 ayat yang kita baca di luar bulan Ramadan. Apa yang kita akan mendapatkan ini? Bapak tidak akan temukan ini di bulan apapun, termasuk bulan suci sekalipun. Saya ingin sampaikan, termasuk bulan suci sekalipun, seperti bulan Muharram, Safar, bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena tidak ada hadis secara khusus untuk menjelaskan. Tapi bulan Ramadan dikhususkan. Kita beramal. Infak yang Bapak lakukan dalam bulan Ramadan ini lebih baik daripada 1000 infak yang Bapak berikan di luar bulan Ramadan. Bayangkan. Allahu Akbar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.